Shalom, selamat pagi. Biarlah pagi hari ini kita bisa menikmati hadirat Allah dan kita menikmati urapan dari Roh Kudus. Mari kita mempersembahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau Tuhan Allah yang kami sembah, Engkau Tuhan Allah yang ditinggikan. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya. Inaralayaralamu, kami bersyukur, ku tinggikan namamu. Biarlah pagi hari ini kami memuji meninggikan Engkau, dipenuhi dengan hormat syukur bagi namamu Yesus. Hina ramayana rayase, hina rayasi, haleluya. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Inaramaya sikinarabaya segera, iralalala sikiramo, ya sikira, ya sik. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Engkau Yesus Allah yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Biarlah segala puji hormat kemuliaan hanya bagi namamu. Segala ucapan syukur bagi Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah ada di tengah-tengah kita. Dia Tuhan Allah yang kita sembah ada di tempat ini. Haleluya. Mari kita memuji dengan segenap hati.
Katakan dengan sungguh, Allah di sini. Allah di sini. Sepasti udara segar yang ku hirup, dan sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di sini. Sepasti udara segar yang ku hirup, dan sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang, katakan sekali lagi, Allah di sini. Allah di sini. Sepasti udara segar yang ku hirup, dan sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Haleluya. Engkau Tuhan Allah ada di tempat ini. Engkau Tuhan Allah ada selalu dalam hati kami. Dan bila saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami mau dengar firman. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Yes, kami tidak menyerah. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi.
Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, 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 kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkaulah Tuhan Allah yang kami nantikan. Engkaulah Tuhan Allah yang kami sembah. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi setiap kami yang mendengar. Kiranya firman Allah boleh bekerja dalam hati kami. Dan boleh kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Pagi hari ini, kita sudah banyak belajar dari firman Allah, dan kita tahu bahwa ini adalah situasi yang mencekam. Itulah sebabnya kita bisa katakan bahwa ini adalah seperti medan peperangan. Karena kuasa kegelapan sedang melancarkan serangannya melalui virus-virus corona ini. Lalu apa yang terjadi? Khususnya kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, duduk diam, lipat tangan, dan kemudian pasrah nasib. Ya sudahlah, memang ya virus corona. Kalau ya terjadi, ya terjadilah. Sudah, apa boleh buat? Oh bukan. Apakah saudara yakin bahwa ketika ada suatu serangan ke arah saudara, ke pihak saudara, ke negara saudara, maka kita berdiam diri? Tidak akan. Kita pasti akan bertindak agresif untuk mengantisipasi serangan. Dan saat ini, iblis sedang melancarkan serangannya, dan ini jelas kita lihat ke seluruh dunia, ke semua bangsa, termasuk wilayah kita ini. Bahkan termasuk juga wilayah iman kita. Dan iblis berusaha bukan saja untuk membinasakan dengan virus-virus corona dan sebagainya. Tapi dia juga berusaha untuk menghancurkan iman-iman orang percaya. Supaya mereka menjadi bimbang ragu akan kuasa Tuhan dan seterusnya. Itulah sebabnya saat ini, saat di mana kita harus bangkit dengan iman kita atas dasar iman kita. Didasarkan atas firman Allah. Sebab kemenangan itu pasti. Iblis sudah dikalahkan oleh Yesus 2000 tahun lebih yang lalu. Dan kita adalah orang-orang yang menang. Kita tidak bisa tinggal diam dalam hal ini. Oleh karena itu, firman Allah selalu menyampaikan berita-berita yang menguatkan iman kita. Jangan menyerah. Mari kita bangkit untuk mengalahkan serangan kuasa kegelapan itu. Itulah sebabnya saudara sekalian, saat ini untuk bertindak seperti itu
bukan bertindak secara, dalam bahasa umumnya itu ngawur. Tapi kita bertindak seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari sebelum itu, saya ajak saudara mengingat kembali. Bagaimana suatu ketika di dalam Markus pasal yang keempat itu, murid-murid Yesus diserang oleh badai. Dan Tuhan Yesus kebetulan ada di sana. Dan singkatnya kemudian, murid-murid yang ketakutan itu datang kepada Yesus. Dan sudah tahu apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah begini? Oh, angin. Wih, badainya besar. Wah, gimana ini? Mati aku. Dan seterusnya. Oh tidak. Kalau sudah baca di dalam ayat yang ke-39, Yesus bangkit dan kemudian menghardik angin itu dan mengatakan, diam, tenanglah. Ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Loh, tapi kan itu kan Tuhan Yesus. Kita jangan ikut-ikutan. Oke, terserah. Kalau saudara dalam situasi peperangan, dan kemudian saudara mengatakan, ya kalau bahasanya anak-anak kecil tuh, bincek. Ya, enggak berani saya melawan, terserah. Tapi firman Allah mengatakan, kita bertindak seperti apa yang Yesus bertindak. Kita berkata seperti apa yang Yesus katakan. Coba kita lihat itu di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Kita baca ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jelas sekali. Barang siapa percaya kepadaku. Apakah saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Yesus atau tidak? Kalau kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, kita dikatakan akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Di dalam bahasa aslinya dikatakan, opistefon is eme, ta erga a ego pio kakinos biisi. Opistefon is eme, yang percaya kepadaku, tak erga, dari kata ergon, plural, pekerjaan-pekerjaan, aegopio, yang aku lakukan, kakinos biisi, akan melakukan kakinos, to do the same thing, melakukan hal yang sama, jenis itu juga kakinos. Ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya diserang oleh angin ribut dan badai, Yesus berkata, diam, tenanglah. Maka saat ini, ketika ada serangan virus corona, apa yang kita lakukan? Kita cuma berdiam diri saja dengan mengatakan, ya moga-moga itu tidak ngena saya dan seterusnya. Oh bukan, seperti Yesus katakan, kita harus bertindak dan katakan, dalam nama Yesus, bukan dalam nama saya,
bukan dalam nama kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kuasa kita, tapi kuasa otoritas sorga. Dalam nama Yesus, virus-virus corona dihancurkan dalam nama Yesus. Ini Alkitabiah. Saya sangat bersedih. Dalam saat-saat seperti ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang sok pinter. Walaupun sudah tua sekalipun merasa dirinya senior. Ketika ada seorang hamba Tuhan mengatakan, seperti Yesus mengatakan kepada badai, diam dan tenanglah. Mari kita dengan iman mengatakan kepada virus corona ini, berhenti, diam, berhenti. Lalu kemudian dikomentari, itu ajaran palsu itu, dan seterusnya. Saudara sekalian, ini dalam situasi peperangan. Mari kita bersatu, bukan saling adu argumentasi, bukan saling satu dengan yang lain untuk siapa lebih hebat dari siapa, siapa lebih senior dari siapa. Kita harus bersatu menghancurkan satu musuh ini, yaitu iblis yang harus dihancurkan pekerjaannya. Oleh karena itu sayang sekali, kalau saat-saat seperti ini, kita saling beradu satu dengan yang lain. Itu akan membuat neraka bersuka cita dengan mengatakan, berhasil. Ingat, iblis itu licik dia. Dia bukan saja berusaha menghancurkan melalui penyakit virus corona dan sebagainya, tapi dia juga berusaha untuk menghancurkan iman Kristen dan sebagainya. Itu sebabnya kalau tidak waspada, bahkan hamba Tuhan senior sekalipun bisa dipakai oleh iblis untuk mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Oleh karena itu mari saat ini kita perkatakan firman Allah atas dasar firman Allah ini. Berkali-kali Yesus katakan, underline di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, dan seterusnya. Itu perintah Yesus kepada murid-muridnya. Siapa muridnya? Ya kita semua orang yang percaya kepada dia. Ketika kita percaya, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti Yesus lakukan. Dan ini bukan sesuatu yang ngawur. Mungkin kemudian andai kata kita menggalang, mengajak seluruh jemaat untuk mengasah pisau, menyiapkan pedang, dan kemudian kita menyerang virus corona. Nah ini ngawur ini. Ini peperangan rohani, spiritual warfare, di mana iblis itu sedang merajalela saat ini. Mari kita bersatu hati. Apapun yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, mau berdoa, mau berpuasa, mau menyembah Tuhan, mau melawan dengan firman, silahkan. Kita tidak perlu mengomentari, saling mengomentari. Karena kita nih di hadapan Tuhan itu orang yang sebetulnya nggak ada artinya. Usianya boleh tua, tapi kita nih tetap tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Dan biar nama Yesus yang dipermuliakan. Oleh karena itu, mari saudara sekalian, saat ini kita jangan mau dibingungkan dengan termasuk pengajar, hamba Tuhan, pengkhotbah yang coba mengkritik satu dengan yang lain. Ini bukan waktunya seperti itu. Kalau mau berdebat itu di ruang kuliah, di forum teologis. Tetapi ini bukan waktunya, ini waktunya untuk berhadapan dengan si musuh, yaitu iblis. Sebelum Yesus meninggalkan kita semua naik ke surga, dia katakan di dalam Markus pasal 16, mulai ayat yang ke-17. Bagaimana kita harus
melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Dan ini merupakan tanda bagi kita semuanya. Besok kita akan pelajari mengenai ayat ini. Tapi yang jelas di sini adalah bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menunjukkan, yang mengatakan. Oleh karena itu kita tidak usah khawatir. Pegang firman Allah, tetap beriman. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Dan kemenangan pasti akan terjadi. Puji nama Tuhan, nama Yesus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan untuk setiap orang yang mengikuti acara ini. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesehatan, urapan kuasa Roh Kudus, dan kuasa darah Yesus akan melindungi dari virus corona apapun. Dan kami berkemenangan di dalam Yesus. Roh Kudus Engkau akan menuntun kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang ada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Amin.